Suja, apa yang dipelajari Suja tentang sifat koligatif? Gak usah sifat koligatif dulu deh. Di situ kan sebelum pelajari sifat koligatif, kamu harus tahu dulu konsentrasi. Oh iya, kita belum membuka apa pembelajaran ya, langsung ngomong aja. Sebentar ya, tunggu yang lain ya sekalian. Mana powerpoint? Udah, oke. Okay. Nih, share screen. Udah. Ini gue cabut. Hostnya bukan lo. Ke belakang. Itu. Ilham. Yang pakai kacamata. Udah? Ini oke. Okay. Mana? Udah? Ini kan window, terus ini, terus share. Oke. Udah kelihatan belum PPT-nya? Udah, Miss. Bu. Udah. Ya udah ya, kalau udah. Kalau udah, kita mulai aja ya. Miss. Lima. Jawabannya. Kedengaran nggak? Kedengaran. Kita mulai aja ya. Hari ini, Assalamualaikum dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jangan pada tidur dulu ya. Nanti selesai ini jam 2 baru boleh tidur siang. Sekarang kita akan masuk bab pertama dari materi kelas 12. Kemarin udah saya kasih materi PPT-nya. Kita akan masuk materi yang pertama. Suja, kelihatan materinya kan Suja? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Nah, ini materinya ya kan kita bahas. Ini kata konsepnya. Kalau bisa lihat, kalau kemarin dikasih kalau kemarin dikasih materinya, kamu silakan pelajari. Ini yang hadir cuma 8 orang ya. Nanti absen ya di chatnya ya. Kamu tulis ya yang hadir di situ. Nanti saya absen. Kamu chat ya yang hadir siapa. Atau kalau enggak, kamu list di WA. Di grup kimia, kamu list yang hadir siapa aja. Udah ya, sekarang kita bahas tentang sifat koligatif larutan, elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sekarang sebelum masuk ke materi, yang saya mau tanyakan, apa sih bedanya antara larutan elektrolit dengan non-elektrolit? Siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa jawab? Yesi? Apa Yes? Yesi? Apa Yes jawabannya? Ada yang tahu? Ulan? Apa Ulan?
Apa tadi, Bu? Perbedaan antara larutan elektrolit dengan non-elektrolit. Waktu kelas 10 semester 2, awal semester 2, kalian udah belajar nih larutan elektrolit dan non-elektrolit. Apa bedanya? Kalian tahu? Kalau elektrolit bisa menghantarkan listrik. Non-elektrolit kebalikan. Kebalikannya. Berarti tidak bisa menghantarkan listrik ya. Nah, sekarang contohnya. Contohnya apa? Contoh dari larutan non-elektrolit. Apa? Contoh dari larutan elektrolit dan larutan elektrolit dulu. Contohnya apa? Baru non-elektrolit contohnya apa? Apalagi ada loh, ada elektrolit lemah, ada yang elektrolit kuat, ada yang non-elektrolit. Ya kan? Masih ingat nggak pelajaran kelas 10-nya? Ayo, siapa masih ingat? Tatum? Citra mana ya, Citra? Kok Citra nggak ada ya? Ayo dong, jawab dong. Salah setahu kamu juga nggak apa-apa. Nanti saya akan benerin kalau emang salah. Kan kita belajar. Ini belum masuk materi loh, masih mengingat-ingat, mereview pelajaran-pelajaran sebelumnya atau pelajaran kelas 10. Jadi, karena nanti kan kelas 12 ini kan kebanyakan mengulang pelajaran kelas 10 dan kelas 11. Kayak nanti kita akan bahas lagi tentang redoks. Redoks kan udah waktu kelas 10. Nanti juga kita akan bahas hidrokarbon, turunan hidrokarbon ya. Kalau sekarang waktu kelas 11 kamu udah belajar tentang hidrokarbon. Nah, sekarang belajar kelas 12-nya turunan hidrokarbon. Gitu. Jadi kamu lihat-lihat lagi tuh catatan kamu, LKS kamu di kelas 10 dan kelas 11. Oh iya. Untuk bukunya, buku paketnya kamu bisa lihat di perpustakaan Budi Utomo. Di situ kamu bisa lihat buku-bukunya dan kamu bisa pinjam bukunya lewat online. Jadi bukan hanya dari satu modul aja, bukan hanya dari materi ini aja, tapi banyak sumber-sumber lain gitu loh. Biar kamu jadi makin paham, gitu ya. Nah, sekarang siapa nih? Yesi apa Yes? Contoh dari larutan elektrolit. Elektrolit ya, bukan spesifiknya nih. Elektrolit aja. Contohnya apa Yes? Ayo dong. Yesi, Wulan, Safira, Tatum. Asam? Asam klorida. Asam klorida itu larutan elektrolit ya? Iya, elektrolit. Nah, elektrolitnya itu kalau dikategorikan elektrolit kuat atau elektrolit lemah? Kuat mungkin. Praktek nggak sih waktu kamu kelas 10? Enggak, Miss. Enggak. Enggak ya. Biasanya di kelas 10 tuh yang elektrolit kayak gini, itu ada prakteknya. Waktu saya pegang kelas 10, sebelum-sebelumnya itu prakteknya. Jadi kamu bisa lihat langsung nyala lampunya seperti apa. Ada yang nyala lampunya redup, ada yang nyala lampunya terang, ada yang tidak ada nyala lampunya. Jadi dia disebutnya non-elektrolit. Tapi kalau elektrolit kuat, kayak HCl, NaCl, garam, tahu kan garam? Itu dibilangnya elektrolit kuat, karena dia nyala lampunya terang. Dan dia ada gelembung-gelembungnya di dalam larutan itu. Tapi kalau misalkan elektrolit lemah, itu contohnya kayak cuka, amonia, itu dia contoh dari elektrolit lemah. Dari mana bisa lihatnya? Nanti kamu bisa lihat lampunya itu redup, nyala tapi redup. Dan gelembungnya itu dia sedikit. Itu namanya larutan elektrolit lemah. Nah, kalau non-elektrolit, itu dia nggak ada nyala lampunya. Dan gelembungnya pun dia nggak ada. Contohnya apa? Air, alkohol. Itu dia non-elektrolit. Gitu ya.
Nanti ya kalau udah masuk, udah normal, nanti kita bisa praktek. Gitu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke peta konsepnya. Nanti kamu akan belajar tentang sifat koligatif larutan, ada penurunan tekanan uap, kenaikan titik di, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Ini ada hitungan semuanya, dan ini ada rumus-rumusnya. Bedanya nanti, rumusnya ini sama, cuma bedanya kalau dia larutnya itu elektrolit, kamu hitung dari ionnya. Kalau ionnya itu biner, berarti kan dia 2. Berarti harga I-nya dia 2. Kalau terner, berarti harga I-nya dia 3. Kalau quaterner, I-nya dia 4. Dilihatnya dari mana? Ini. Perbedaannya, kalau elektrolit, dia ada faktor Van Hoff-nya. Kalau non-elektrolit, dia nggak ada. Jadi di rumusnya, kayak ini, tekanan osmosis. Rumusnya itu kan V sama dengan MRT dikali I. Ini kalau dia urutannya itu elektrolit. Dari mana kamu tahu? Ada nanti di situ reaksinya. Jadi kayak NaCl nih. NaCl ionnya berapa? Kamu tahu Na itu dia plus, Cl itu dia minus. Dia nggak ada angka di depannya, berarti dia sama-sama 1. Berarti 1 tambah 1, dia 2. Berarti harga I dari NaCl dia 2. Itu berarti dia termasuk ionnya biner. Gitu. Kita lanjut lagi ya. Ini ada glosariumnya di situ ya. Elektrolit kuat, elektrolit lemah, derajat ionisasi, biner, terner, elektrolit quaterner, faktor Van Hoff. Itu pengertiannya kalau ada 3 glosarium. Nah, kompetensi dasarnya apa ini? Jadi di sini nanti dari sifat negatif, kamu bisa membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Dan menganalisis data percobaan untuk menentukan derajat pengionannya. Dia ada prakteknya. Prakteknya nanti masing-masing dari sifat-sifatnya itu bisa dipraktekkan. Gitu. Nah, materi yang kita pelajari ini membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit, merumuskan faktor Van Hoff, dan menggunakan faktor Van Hoff dalam perhitungan sifat koligatif larutan elektrolit. Jadi kalau non-elektrolit yang nggak ada faktor Van Hoff-nya, nggak ada I-nya. Gitu ya. Nih, kamu bisa lihat ya di modul kamu, dari penjelasannya. Ini, kalau elektrolit kuat dapat berasal dari mana? Ini contohnya. Dari asam kuat, contoh urutannya HCl, H2SO4, HNO3. Tahu ya, kalau HCl itu asam klorida, H2SO4 itu asam sulfat, HNO3 dia asam nitrat. Asam nitrat itu biasanya banyak digunakan untuk membuat deterjen ataupun untuk membuat bom. Ada basa kuat itu biasanya dia deterjen. Deterjen di rumah itu kan dia mengandung basa NaOH. Terus KOH dan BaOH 2 kali. Yang biasanya kamu kenal tuh dia NaOH. Tapi intinya kalau bahasa itu dia biasanya di rumah tangga itu banyak digunakan. Mulai dari deterjen, terus kamu tahu kayak yang suka pakai Baiklin, itu dia elektrolit kuat semua. Nggak dipakai kok. Gitu. Nah, terus nih kamu bisa lihat di sini ya, elektrolit lemah itu contoh asam lemahnya asam cuka, asam klorida, dan asam cyanida. Kalau basa lemah dia contohnya NH4OH atau dia dibilangnya amonium atau amoniak, terus aluminium hidroksida, atau kamu suka lihat kamu suka kan dengar kalau misalkan kamu sakit mah, itu kan asam lambungnya naik gitu kan, HCl-nya naik. Nah, itu dinetralin dengan menggunakan ALOH atau dia CaOH atau dia magnesium hidroksida atau MbOH. Intinya kan kamu udah tahu antara asam dan basa dia akan menghasilkan sifatnya netral. Gitu. Nah, derajat ionisasi
Itu dia ada dua, ada yang elektrolit kuat, dia derajat ionisasinya 1, itu berarti dia sempurna terionisasi dalam air. Kalau larutan pasti kan dia dalam air kan ya. Terus kalau elektrolit lemah berarti dia kurang dari 1. Tapi 0, lebih dari 0, tapi kurang dari 1. Kalau dia 0, berarti dia non-elektrolit gitu. Nah, ilustrasinya seperti ini nih. Kalau elektrolit kuat dia terurai sempurna. Kalau elektrolit lemah dia tidak terurai seluruhnya. Tapi kalau yang non-elektrolit dia tidak bisa terurai. Dia tetap sebagai molekul. Ini persamaan reaksinya. Gitu ya. Kalau bisa lihat. Oke. Ada plus dulu. Ada udah pulang. Masih ada motornya. Gue kagak tahu dah. Kamu di sini, nih, kamu bisa lihat nih, sifat koligatif larutan, non-elektrolit, dan elektrolit. Di kotak ini, kalau dia penurunan tekanan uap, nanti kita jelasin ya, penurunan tekanan uap itu apa, titik didih itu apa. Maksudnya, ini rumus-rumusnya dulu. Kalau tekanan uap, rumusnya delta P sama dengan P0 dikali XT. Itu kalau yang non-elektrolit. Tapi kalau elektrolit, semuanya di belakangnya pakai I. Itu faktor Van Hoff, simbol dari faktor Van Hoff dia I. Gitu. Faktor Van Hoff itu dapetnya dari mana? Ini. Kan rumusnya dia faktor Van Hoff ini. Ya, muter-muter, sabar ya. Enggak, udah masih kenyang. Makan-makan gue mantar sore. Udah no bener. Udah begini. Kamu bisa lihat nggak di sini nih? I sama dengan kurung I plus kurung N-1 dikali A, itu dikali alfa ya maksudnya, itu sama dengan I. Ini penjelasan rumusnya. Bisa lihat ya? Alfa itu asalnya dari mana? Molekul, itu dia terurai menjadi ion. Lihat ya? Bisa tahu ya? Ini penjelasannya. Iya. Ini contohnya. Contoh cara mencari faktor Van Hoff atau cara mencari I. Ini. Kalau NaCl berarti ya 2. Karena ion Cl, NaCl itu kan dia 1 plus 1 ya. Jadi N-nya sama dengan 2. NaCl, dia kan kamu tahu, NaCl itu kan dia elektrolit kuat. Jadi dia mengalami ionisasi sempurna. Berarti harga alfanya sama dengan 1. Sehingga I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa. Jadi 1 ditambah 2 dikurang 1 dikali 1. Jadi 1 ditambah 1 dikali 1 sama dengan 2. Gitu cara mencari faktor Van Hoff. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Sayanya minum dulu. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Atau malah bingung? Ini belum masuk rumus loh, baru pendahuluan, baru penjelasan awal. Belum masuk soal elektrolit maupun non-elektrolit.
Ada yang mau tanya? Nah, Tum, ada yang mau tanya, Tum? Silvana, Safira. Yesi, ada yang mau tanya, Yes? Suja, ada yang mau tanya, Kak? Ada, Bu. Suja ngerti ya? Nadia, maunya nggak? Wulan mana Wulan? Tadi kesini sama kamu kan dia? Ada yang mau tanya nggak? Sebelum masuk ke psikolitifnya, sekarang kita belajar dulu tentang konsentrasi larutannya. Karena sifat koligatif larutan itu dia menggunakan konsentrasi larutan, molaritas, normalitas, dan fraksi mol. Nah, Pak udah lupa nih, fraksi mol itu seperti apa sih? Terus molaritas yang gimana? Sebenarnya udah di kelas 11 sering ya cara mencari molaritas kayak gitu kan. Ini kita keep dulu. Sekarang kita lihat lagi yang PPT yang lain dulu, yang ada faktor konsentrasi larutannya dulu. Gitu ya. Tapi muter-muter mulu nih. Bisa lihat nggak gambarnya? Kelihatan, Bu. Nggak kelihatan? Nggak ada, Bu. Gelap. Bentar. Berarti yang tadi kan udah diganti nih. Berarti mesti yang new share-nya yang baru. Nih. Kamu bisa lihat di... Udah kelihatan ya gambarnya ya? Atau belum? Udah, Bu. Udah. Kamu lihat peta konsepnya nih. Sebelum mempelajari sifat-sifat koligatif larutan, kita akan belajar dulu konsentrasi larutannya. Molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Karena hitung-hitungan ini penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, tekanan osmotik itu berhubungan dengan konsentrasi larutan. Jadi nanti fraksi molnya berapa? Karena berhubungan dengan larutan pasti ada terlarut dan pelarutnya. Tahu kan ya bedanya antara pelarut dengan terlarut? Itu nanti dia dihitung semuanya menggunakan fraksi mol. Fraksi mol ini jumlah dari zat terlarut dan pelarut dalam suatu larutan. Itu namanya fraksi mol. Gitu. Nah, sekarang kita lihat nih. Sebenarnya tadi sebelum yang sifat koligatif, kita akan belajarnya ini dulu modulnya. Tapi sama aja. Tapi di sini dia lebih yang pendahuluannya dulu. Sebelum ke soal dan latihan-latihan soalnya. Nah, sekarang ini kan sifat kompetensi dasar juga kan dia sama. KI 1-nya sama KI 3-nya, KD 3 sama KD 4-nya dia sama.
Cuma di sini dia lebih awalnya. Nih, kamu bisa lihat. Sifat koligatif itu sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel. Ingat ya, partikel zat terlarut dengan partikel oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung dari sifat zat terlarutnya. Jadi jumlah partikel yang zat terlarut itu dalam suatu larutan dinyatakan dalam suatu besaran, yaitu namanya konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan itu ada 3, ada molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Beda ya antara molaritas dengan molalitas. Kalau molaritas itu M-nya besar, kalau molalitas itu M-nya kecil. Gitu. Nih, kamu bisa lihat kan rumusnya? Rumus molaritas. Nanti ini juga saya share ya ke kamu. Jadi kamu bisa belajar, jadi bisa pelajari rumus-rumusnya ini sebelum nanti soal. Tapi sebelum soal-soal koligatif, nanti soal-soal ini dulu ya. Soal dari molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Jadi kamu nanti bisa mencari dalam suatu soal, kan itu ada M-nya tuh di sifat koligatif. Jadi kamu bisa tahu cara mencari M besarnya, M kecilnya. Jadi kamu udah tahu. Ini kalau molaritas, udah pernah kan ya waktu kelas 11 kemarin? Kelas 10 pun kamu udah belajar molaritas dan molalitas. Fraksi mol juga udah, kalau kamu ingat stoikiometri, yang bab terakhir waktu kamu kelas 10, itu belajar ini. Molaritas itu jumlah zat terlarut atau banyaknya mol zat terlarut dalam setiap 1 liter larutan. Jadi rumusnya M sama dengan mol dibagi volume. Volumenya itu dia dalam liter. Tapi kalau volumenya belum dalam liter, masih dalam mililiter, berarti rumusnya gram dibagi MR, tahu ya cara mencari MR, dikali 1000 dibagi volume. Volumenya itu dalam mililiter. Atau kalau misalkan dia ditanyanya kadar atau persen atau kadar zat, ada massa jenisnya rumusnya, berarti molaritasnya sama dengan persen dikali 10 dikali massa jenis dibagi MR. Gitu. Jadi tergantung soal yang ditanya. Nah, molalitas juga kayak begitu. Sama rumusnya dengan yang molaritas, cuma bedanya kalau molaritas dia volume, tapi kalau molalitas dia pelarut. Kalau volume itu kan berarti kan udah dalam air kan. Ada volume, ada terlarut sama pelarut. Itu kan ada volumenya berapa. Tapi kalau misalkan di molalitas, yang ditanya cuma pelarutnya. Bukan terlarutnya. Jadi bukan larutan. Bukan volume, tapi pelarutnya dalam gram. Terus kalau dia juga ditanyanya molaritas ada persennya, ada kadar zatnya, berarti rumusnya persen dibagi MR dikali 1000 dibagi 100 dikurang persen. Itu kalau mencari molaritas yang ada kadar zatnya atau persennya. Paham ya? Paham nggak? Paham, Miss. Atau bingung? Paham. Kelihatan nggak rumusnya? Kelihatan. Kelihatan ya? Bu. Nah, ini fraksi mol nih. Fraksi mol itu kan lambangnya X. Kalau tadi molaritas lambangnya M, molalitas lambangnya M kecil, fraksi mol dia lambang X. Jadi molar fraksi mol itu perbandingan banyaknya mol dari zat terlarut terhadap jumlah mol seluruh komponen dalam larutan. Itu dia fraksi mol. Dan biasanya kalau dalam fraksi mol, kalau mol fraksi mol terlarut ditulisnya XT dan fraksi mol larut ditulisnya XP. Jadi rumusnya XT sama dengan NT dibagi NT ditambah NP. Jadi fraksi mol terlarut sama dengan mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol larut. Begitu juga dengan fraksi mol pelarutnya. Jadi yang di atas dibagi jumlahnya antara terlarut dengan pelarut. Karena jumlah terlarut dengan jumlah fraksi mol terlarut dengan fraksi mol pelarut itu sama dengan 1. Gitu. Nah, sekarang kamu baca nih contoh soalnya. Contoh soal dari yang 3 tadi. Molalitas ini
Contoh soalnya sebanyak 1,8 gram glukosa. Glukosa itu rumusnya C6H12O6. Dilarutkan ke dalam 100 gram air. Biasanya udah ada nih cantum airnya. Relasi masing-masing atomnya untuk mencari molekul relatif atau gabungan dari atom-atom yang ditanya itu. Jadi kan bisa ya C berapa, C12, A-nya 1, O-nya 16. Kamu disuruh molaritas larutan glukosa. Rumusnya gram ml dikali 1000 per pelarut. Pelarutnya kan sini kayak air, gram air. Jadi dia pelarutnya sampai dengan 100. Jadi 1,8 dibagi 110. 110 dari mana? Jumlah dari MR C6H12O6. Kalau kamu nggak tahu 180 dari mana? Di sini 12. Belakangnya ada angka berapa? 6. Berarti 12 kali 6. Itu berapa? H-nya ini di sini ada 12. H itu kan dia massa atom 1. Berarti 1 dikali 12. 3 ya. Di massa atomnya 16. Di belakang O dia 6. Berarti 16 kali 6. Itu kan 15 semua. Dia namanya MR. Dan dia jumlahnya 180. 1,8 dibagi 80 berapa? 0,01. 1000 dibagi 100 berapa? 10. Jadi M atau molaritas, ini kan tanya molaritas, sama dengan 0,1 molal. Gitu. Itu cara mencari molaritas. Di sini cara mencari molaritas enggak ada pada sama, rumusnya kan sama. Caranya pun sama. Cuma bedanya dengan volume aja. Nah, saya perhatikan nih. Yang fraksi mol sebanyak 90 gram glukosa C6H12O6 dilarutkan dalam 360 ml air. Masing-masing air diketahui ya CH dan O. Tentukan fraksi mol masing-masing zat. Jadi kamu cari dulu nih mol dari glukosa ini berapa mr. Di sini dibilang 90 gram glukosa. Kalau 90 gram glukosa, berarti kan glukosanya itu pelarut atau terlarut? Pelarut kan ya? Kan glukosa. Jadi, di situ 100 dikurang 90 sampai 10 ya? Nih, 90 gram glukosa dibagi 180 dari mR-nya. MR glukosa. Dan sisanya di sini dibilangnya 360 ml air, berarti 360 bagi 18. Oh enggak, ini bukan 18 ya. Oh H2O, sorry, air iya. Di MR-nya 18, kalau glukosa 180. Jadi didapat mol glukosa 0,5 mol, itu dia pelarutnya. Dan mol H2O, dia 20 mol, itu dia terlarutnya. Jadi pelarutnya berapa nih? 20 kan H2O. 20 dibagi 0,5 ditambah 20. Itu kan ini larutan. Mol pelarut tambah mol pelarut itu sama dengan mol larutan. Terus yang fraksi mol larut juga sama rumusnya. 0,5 dibagi 0,5 20 sama dengan 0,02. Gitu cara mencari fraksi mol. Ada yang mau tanya sampai sini? Ada yang kurang jelas? Ada yang jelas? Kalau nggak ada yang mau tanya, kita lihat rangkumannya. Ya, muter-muter lagi. Nanti saya kasih soal ya buat konsentrasi larutan ini. Kalau bisa dikumpulkan. Kalau nanti kalau misalkan nggak bisa lewat lewat itu aja ya, lewat GC aja ya, saya bikin soalnya, saya fotoin soalnya, nanti kamu kumpulin juga di GC. Atau ke WA juga boleh. Ini masih muter-muter nih, sorry, ke bawah.
Buka dulu dong kameranya, cover dulu yuk. Cuma ada 9 doang yang ikut. Silvan, buka kameranya. Satu kameranya tuh. Safira. Landra mana? Landra. Silvana, Nadia, buka kamera dong. Ya. Silvana nggak bisa ya? Landra mana nih? Landra jangan menghilang. Ada, Bu. Silvana mana nih? Buka kameranya dong. Kita foto dulu. Berarti yang nggak hadir, kok nggak hang sih? Biasa banget nih. Sudah lah, nggak apa-apa. Tadi dulu ya. Oh, dari tadi dulu. Dengar suara saya? Putus-putus, Bu. Halo. Iya, di sini juga muter-muter terus nih, jadi susah buat ngelanjut omongan. Duh, muter mulu nih. Sedih banget sih. Lama banget. Halo, halo. Udah ya, akhiri aja ya, muter-muter terus dari tadi. Nanti saya kirim soal sama PPT ini di GC ya. Nanti kamu bisa kumpulkan soal tugasnya di GC. Udah ya, saya akhiri ya. Kamu dengar nggak? Tidak dengar, Bu. Halo. Iya, dengar, Bu. Masih ya? Ya udah ya. Kita akhiri aja ya. Iya, kita akhiri aja ya. Karena banyak yang make di sini, jadi rebutan kuota, rebutan wifi, di muter-muter begini terus. Jadi nanti saya jelasin lagi minggu depan. Pelajari PPT-nya ya, modul yang saya kirim. Oke ya, saya akhiri ya. Wassalamualaikum, selamat siang, salam sehat selalu, biar kita bisa cepat tatap muka dan praktek. Ya. Ampun dah. Susah amat sih. Udahlah. Ya.
Waduh,